Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Aneh guys ya. Cuy. Oke guys, hari ini cuacanya cukup lumayan cerah ya cuy. Kalau nggak secerah hatiku guys ya. Oke guys, langsung aja ya guys ya. Hari ini gua mau review si kecil guys yang lagi ngegambar ya cuy. Itu basicnya ke gambar ya guys ya. Apakah nanti si kecil itu punya cita-cita untuk jadi seorang seniman ya guys. Oke cuy, tanpa banyak waktu kita langsung cek dan review tentang Afika yang lagi menggambar guys. Oke cuy. Iya, ini Afika lagi gambar guys. Lagi gambar apa nih dek? Apa? Loh, kok nggak tahu? Ini gambar apa namanya bu? Menembak mati pelaku pembunuhan putrinya sendiri. Oke, langsung aja aku sambil cerita. Kali ini aku mau cerita kasus yang belum lama ini rame tentang insiden ledakan di SMA Negeri 72. Oke, langsung aja. Kelihatan Jadi sini. ini terjadi pada Jumat 9 November lalu di SMAP 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat itu pukul 12.15 siang. Afika kalau besar cita-citanya jadi apa? Apa lukis gitu ya? Di sekolah ketika tiba-tiba saja terjadi Apa jadi ledakan. desainer Menurut nanti? saksi, ledakan terjadi beberapa Kayak kali dari Kak dalam Ivan dan area Gunawan, luar guys. masjid. Akibatnya 55 orang dalam Dia itu mulai dari kecil emang suka nyoret-nyoret nih guys, suka gambar gitu tuh. melakukan penyelidikan dan tidak butuh waktu lama diketahui kalau pelaku Karena adalah salah satu siswa SMAP 72 Vika ini punya kagum dengan polisi. ABH ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan dan bergaul. semuanya pintar-pintar Dia juga ditemukan kalau ia menggambar guys, melukis gitu guys ya. Juga punya yang udah profesional jadi pelukis juga. Jadi ya dari terjadi di Medan, tepatnya di Jalan Dwi Koro, Kelurahan Tanjung Rejo, turunan ya guys ya. Sumatera Utara. Pada 10 Desember 2022 pagi lalu, seorang ibu berusia 42 tahun berinisial Nanti kalau kuliah ambil jurusan apa? sendiri adalah di tempat Seni. ibunya meninggal. AL sendiri Seni lukis ya. yang duduk di bangku kelas 6 SD berusia 12 tahun. Apa tadi? Jadi diketahui Suka kalau boleh ini tidur bersama kedua ambil jurusan seni. di kamar lantai 1, sedangkan sang ayah tidur di lantai 2. Nah, kejadian nanti kondisi ibunya telah Jajannya dimakan ayam. bertusukan di tubuhnya. Segera berteriak Bahasa Nova. mendengar teriakan Keplatos tersebut, ya. sang ayah AH segera turun ke lantai 1 dan melihat putrinya AH sedang membawa Mandi. sebilah pisau. Meskipun kejadian dikatakan sekitar pukul 3 sore, namun ambulans baru datang sekitar pukul 4.30. Oh. Menurut keterangan sang sopir, saat ambulans sampai, korban masih hidup dan duduk bersandar di pintu Oke, lemari. cuy. Tapi dikatakan AH tidak memberitahu Hari bahwa ini istrinya nemenin si ditusuk, kecil, hanya cuy. dikonfirmasi ada pendarahan. Tapi Gambar. tidak lama korban meninggal. Gambar Saya sambil apa cerita, ini? Kartun ya, animasi. Kali ini aku bakal Masih guys. Sekarang Vika umur berapa? Umur 11. 11 tahun ya. Iya, Kelas 5. 5. Di SD mana nak? SDMI. SDMI. SDMI guys. MI. Hah? MI. MI. Di sana itu programnya sangat apa ya, sangat ketat cuy. Basicnya tuh banyak agamanya gitu guys ya. Beda sama di negeri. Di negeri itu ya mungkin sama sih, cuman kalau di MI itu lebih memperdalam ilmu agamanya guys ya. Nanti kalau adik tahun lagi kan udah kelas 6. Nanti kalau udah lulus sekolah dasar maunya lanjut kemana nih sih? Di negeri apa mau mondok? Mondok. Mondok. Emang siap mau mondok? Gak tahu. Pesantren Mondok kilat. itu nanti nggak pulang loh. Pesantren kilat kayak. Pesantren di mana? Kilat Itu di mana itu? di sini ada. Nanti sama siapa tuh? Itu temanku. Mbak Maira. Iya. Nanti kamu nggak pulang loh kamu itu. Nginep di sana. Iya. Jumat pulang. Oh
setiap Jumat pulang. Iya, Kenapa kau nggak masuk di negeri? nggak apa-apa. Nanti kamu nggak kerasa minta pindah. Enggak, Nggak apa-apa sih deket. Nanti kan mamanya itu sebenarnya kan besok di sana. Dan kita mau itu mau sekolah di negeri, di SMP negeri. enggak, Apa Vika itu apa diajak Mbak Mairanya? enggak. Maunya adik sendiri. Iya, Nanti SMA-nya itu SMP-nya atau apa sama SMA-nya itu? SMP SMA. Oh berarti nanti SMA-nya di situ juga. Nggak tahu. Kalau kamu mondok ya harus pakai kerudung kemana-mana, nggak boleh nggak pakai kerudung. Nanti kalau nyuci ada khususnya ya. Iya, Apa sebenarnya sih terserah hati. Mau suasana mondok gak apa-apa. Ayo dukung mau di negeri sama. Kalau di negeri itu kan bisa pulang. Mungkin pulangnya nanti sampai jam berapa gitu. Kalau di negeri itu nanti istilahnya di itu aja di tempatnya Mas Faris itu enak di situ kan deket. Jadi berangkatnya bisa lewat dalam. ini aku habis SMP kayaknya sama akar nih. Semaker yang di sana itu nyebrang itu Iya, jauh nak. Itu di situ ada itu Mbak Linda. Mbak Lini sekolahnya di itu Jaya. Ngajarnya. Iya, Semaker kamu itu nggak kejauhan tanya nyebrang. enggak Semakar. Iya kan kiri jalan itu kan yang keluar sana itu Semaker. Iya, Iya kan nyebrang itu dekatnya pom bensin itu. Hampir ke pom bensin itu kan, Kapolsek itu kan. iya. Nyebrang kamu itu. Terus kamu berangkatnya apa? Naik sepeda motor sendiri atau gimana? Nggak tahu sih kalau ke Semakar ya ke Semakar. Ya kan naik sepeda motor ke sana. Iya, Masa diantarin Pak Yud? enggak. Mau sepeda motor sendiri gitu. Kalau yang ini gak bagus ya, Apa? kurang minat ke SMA-nya Mbak Dulu itu, yang sana itu. SMA berapa itu yang sana itu? Kan ada itu, ada Mas Dani di sana. Iya, Gak mau. Di sana itu kan Mbak Nuril kan dulu SMA-nya di sana itu. enggak. Oh, senang yang Semaker. Mm-mm. Tapi di sana agak lumayan jauh loh, Dik. Si nyebrang itu. Enggak Di apa-apa. lampu merah itu. Gitulah guys. Jadi intinya yang penting kita mau suka sekolah dimanapun yang penting dia mau guys. Suka intinya utama itu penting suka gitu. Jadi CP-nya mau mondok suka sekolah ya itu bagus guys. Bagus juga untuk dalam agama biar kita tuh biar apa ya biar rajin agamanya agama sholatnya harus bisa ngaji pintar ngaji gitu ya itulah guys daripada nanti dipaksain suruh sholat sana jadi tidak suka ya nggak bagus juga ya nak ya. Jadi rencananya Vika itu yakin SMP-nya sekolah seni mondok. Nanti anaknya bisa mampir sana bisa apa? Ngirim uang jajan. Yang penting ada itu nggak usah
terlalu apa ya, rasa terlalu hemat. Kalau adik lapar mau jajan aja nah. Nanti adik mana uangnya ditabung terus malah nahan lapar, adik sakit. Gak apa-apa, nanti kalau murah tinggal aja ya telepon mama biar nanti dikirim ya mau jajan. Gak apa-apa, rasa ditabung. Ya mondok itu berarti takut beli apa, mau jajan apa, kalau beli sesuatu beli aja gak apa-apa. Gak usah takut uangnya habis. Yang penting Rika itu beli jajannya itu yang penting-penting aja gitu. Kalau yang gak penting jangan beli gitu ya. Ya gitu guys, karena insya nanti ayam mudik balik kampung guys. Karena hari Senin itu udah aktif kerja lagi. Jadi belum pulang ya. Aku sama Rika ini bikin vlog ya buat dokumentasi guys. Nanti suatu saat kalau adik udah besar, udah berapa tahun nanti bisa dilihat lagi di YouTube ayam. Udah sering guys. Jangan lupa guys ya, dukung terus dia dari Afrika guys ya. Nanti umur 11 nanti kan tambah tahun, umurnya tambah dewasa. Udah selesai semuanya dari SMP, SMA, terus kuliah. Ini udah dapat kerjaan itu sudah mapan, punya uang tanggung sendiri, bisa lah baru adik menentukan bisa apa namanya masa hidupnya lah. Itu baru kalau ayah sih terserah adik, mau terserah adik aja pilihannya. Ayah nggak harus kecampur. Misalnya nanti suatu saat adik milih ini misalnya, jadi ayah tuh nggak harus lihat segi apa ya keadaannya sih. Penting satu tanggung jawab cari buktikan nanti sama anaknya, sama kedua orang tuanya gitu guys. Jadi ya kalau bisa rezeki bisa cari sama-sama gitu. Karena misalnya nanti adik dapat orang yang lebih kaya ya begitu juga, itu bahagia karena uang itu bisa dicari gitu. Intinya bahagia gitu, saling mengerti, saling memahami, saling mengisi gitu. Jadi tidak egois itu. Kalau masalah itu terserah adik aja. Jadi kalau udah besar hanya ikut campur, yang penting yang kasih tahu ayah jangan seperti ini ya harus nurut. Boleh nurut, nggak nurut orang tua boleh gini bisa. Itu hanya menasihatin. Apabila adik dilihat baik gitu, baik kan nggak ditampung bisa adik, karena adik semua tahu nanti kalau dari mama ya sih. Rika itu ada satu saat sebenarnya Rika sayang nggak sama ayah? Iya. Mama main? Iya. Nuti? Iya. Sama almarhum Baumi? Nah, Rika itu terakhir ketemu sama Baumi-nya tahun berapa ya dia kesini Baumi? Adik kelas berapa itu waktu itu ya? Apa kelas 1 SD ya? Kelas berapa ya Baumi dulu kayak kesini? Waktu 2022 guys, 2022 itu berarti 2021 mau 22 apa ya?
Umi kesini tuh setelah itu dia sakit. Dia tuh kesini ikut dulu tuh, jadi nggak sakit sih, masih agak sakit baru sembuh sakit. Vika itu 22 sekarang 26 5 itu kalau nggak salah kelas 3 SD. Tapi masih ingat ya Bang Mi? Iya. Sajanya ya. Cuman Vika itu yang nggak tahu dari bapak guys, bapakku saja nggak tahu. Bapakku tuh ninggalin aku tuh, ninggalin ayah tuh mulai umur sangat kecil deh, masih apa ya, ayah itu masih belajar merangkak. Jadi ayah nggak tahu bapak, cuman ayah tuh tahu fotonya tuh. Fotonya ada. Vika yang nggak tahu, kayak tahu kakungnya yang di Madura, karena wajah nggak tahu, karena itu ditinggalin sama bapak itu masih kecil guys, masih belajar merangkak. Jadi Vika itu tahu kakungnya di Madura. Vika lama ya nggak mudik ke Madura ya. Terakhir itu waktu ayah jemput di Surabaya ya. Iya. Itu pas main berapa hari di sana, 4 hari deh. Waktu besok itu ya, mau besok Pak D bukan, iya Pak Deweru. Iya. Nah, itu di sana saya ikut guys, bareng sama Om Makib. Di situlah kita mungkin di videonya ada jadi udah tua waktu ada di Madura. Sekarang nggak sana guys. Berarti Vika itu mulai 2001 gak mudik sama sekali, selama tahun dunia. Kalau di Rusia setiap tahun mudik, tiap lebaran kecil mudik sama ada di sini gitu. Dulu masih ada Romi. Tapi Vika tuh nggak boleh ngelupain bau miknya. Vika itu kan punya ayah. Kalau gak ada Umi, gak ada ayah. Kalau gak ada ayah, gak mungkin gak ada kamu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita udah besar, kita bisa kita motor sendiri, gak apa-apa ke Madura. Kita nanti bareng ayah, kita bisa nanti kuliah di Surabaya, bisa juga pengen pulang ke Jawa, pulang ke rumah aja di Madura. Kan saudaranya adik banyak di sana, sepupunya juga banyak di Madura. Guys, jadi adik SMP-nya positif pondok ya, sekolah ya. Iya. Nah, rezeki orang tua itu dari anak ya. Jadi kerja itu, orang tua kerja itu dari anak, bukan dari siapa. Penting pesannya ayah, Vika itu gak boleh sombong, pelit. Pelit itu gak boleh sombong, gak boleh pelit, harus menghormati orang lain. Jangan suka mengibuli temennya, gak boleh bocor temennya, gak boleh kerja sama temennya. Vika itu harus baik. Itu banyak temennya. Kalau orang itu susah gak punya temen. Kita tuh minta-minta kalau Vika pengen itu pilih aja sendiri. Kalau misalnya temennya ngasih gak apa-apa Vika ambil.
sekarang Vika guys ya. Dulu waktu kecil tuh dia tuh aktif di kamera guys. Dia kadang vlog sendiri gitu guys ya. Bela itu terus vlog sendiri di Twitter ngomong. Sekarang malah dia malu guys. Malu kalau diajak konten vlog itu malu. Apalagi video call aja kalau sama Bude sama adiknya Mbak Umi yang di Madura, apalagi sama sepupunya ayah, kita tuh suka guys. Itu malu orangnya guys, nggak bisa malu. Kadang-kadang kalau telepon ayah kamu tuh mukanya kan segini, semata ke atas, tangannya mulutnya nggak kelihatan. Kenapa? Nah, kalau ayah nelpon itu kamu tuh sering cuman separuh ke atas, nggak pernah full gitu. Apa sama ayah kok malu? Kemarin temanku di siapa ya namanya, teman-teman ayah dari itu tanya ke apa Vika nggak malu sama Om Bakib juga malu. Dulu Om Bakib udah pernah kesini sama Om Bakib, sama Om Andri dulu kesini waktu Vika itu ya apa dulu STK apa SD ya, masih belakang rame-rame itu dulu itu sih kan enggak, yang dulu rame-rame itu teman yang dari Madura ke sini nggak tahu ada, masih ada kaku itu kalau saya pas main di belakang pas rujaan itu teman-teman ayah itu lupa. ada kok di videonya ada 2000 berapa itu ya, itu 2018 antara 18-19 kalau salah, lama gitu kan, lama itu masih kecil, masih TK nggak salah. Dia tuh dulu nggak malu, dia tuh dulu gabung ikut gitu. Sekarang dia tuh besar ya, malu dia gitu. Apalagi waktu ke Madura dulu juga malu ke dia guys, minta apa tuh harus ngomong dulu ya, malu guys. Kayak ayah dulu kayak gitu, malu. Yang penting nggak malu-maluin. Bisa kalau malu-malu gitu cuy ya, gitu lah guys. Nah sama Vika itu jarang ketemu ya mbak ya, 1 bulan sekali, yang itu pulau-pulau itu 1 bulan sekali, dan kemarin aja lebih 2 bulan nggak pulang, sebelum puasa ya, liburan puasa rencananya mau pulang tapi ada kerjaan guys, cari nafkah guys. Cari nafkah ya, alhamdulillah sudah dari sedikit bisa ngasih nafkah, bisa jadi aja pintar guys, pintar nabung, tabungannya malah banyak gitu. Lulus SD mau dibongkari di nggak tahu mau beli apa, mungkin beli peralatan juga kayak sepatu, kayak tas gitu ya. Jadi jangan beli mainan, kalau udah besar beli mainan. Enggak. Mulai beli mainan, beli buku gambar itu ya, buat tulis gitu guys. Jadi mudah-mudahan nanti nggak hujan ya, karena ayah nggak bawa mantel, susah bawa nanti. Tapi ayah belum beli kaos kaki. Kaos kaki ayah yang di rumah itu bolong semua. Kaos kaki. Tinggal 1 kaos kakinya ayah. Gimana jual teman kaos kaki jualannya? Nggak tahu. Kemarin sudah ke Nganjuk, udah ngurus surat STNK sih. Terus kemarin lagi udah bayar pajak, sudah motor. Aduh cuy, pengeluaran guys, kerja lagi guys ya, anjay.
Oke, wah, 25 menit ya. Oke cuy, hari ini capek nak. Oke guys ya, nih hasilnya cuy. Wah keren guys, ini bisa jadi desainer guys. Oke cuy, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya ya cuy. Dukung terus channel dari aku nih cuy, sama Pika. Ya jangan lupa nonton terus, mungkin jarang update ya cuy. Udah nak, dia bilang jangan lupa nonton ya gitu. Jangan lupa nonton ya. Oke, terima kasih. Oke guys. Oke, saya berhenti dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.